Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Insinyur Imade Badre MM. Selamat menyaksikan. Dengan Bapak Insinyur Imade Badre MM, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Kabupaten Badung memang sangat terkenal dengan perkembangan pariwisata yang begitu cepat. Nah, untuk itulah di antara kecepatan itu, di antara lajunya itu tentu ada masalah-masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Badung. Nah, bagaimana Kabupaten Badung mengembangkan strategi untuk mengatasi hal itu dan mengambil momentum ini untuk lebih bekerja lebih cepat, lebih tentunya dengan hasil yang maksimal. Kita akan berdialog dengan Pak Badre. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Baik ya. Pak Badre ini memang baru saja menjabat, tapi beliau sudah punya pengalaman karena asalnya dari Kute, Pak ya. Nah, saya sudah prologkan tadi. Apa Pak strategi Badung? Sebab kita tahu Badung itu memang leadernya di pariwisata di Bali ini. Beberapa DTW-nya menjadi ikonnya seperti Kute dan sebagainya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi Kabupaten Badung itu memang penghasilan utama ya. Ya. Lumbung PAD-nya dari pariwisata ATM-nya kita itu. ATM-nya Badung itu dari pariwisata. Nah, oleh karena itulah pariwisata merupakan sektor unggulan dari pemerintah Kabupaten Badung. Nah, untuk itu ada beberapa strategi. Nah, jadi strategi apa yang kita terapkan untuk mendatangkan wisatawan yang berkualitas? Kualitas kantongnya, spend of money-nya. Spend of money-nya, length of stay-nya. Nah, ini membelanjakan uangnya itu untuk leisure. Nah, kita berharap jadi spending of money, length of stay, quality tourism, dan berkelanjutan. Nah, inilah konsep yang kita kembangkan di Badung. Nah, oleh itu perlu ada strategis. Yang pertama, kita memahami pasar dulu. Ya, jadi pasar Asia Pasifik. Ya, dari China, dari Jepang, dari Australia. Kalau Jepang dan Australia kan pasar tradisional katakanlah begitu. Mungkin pengembangannya ke Cina. Ya betul. Kalau Jepang sama Australia itu menganggap Bali itu sudah the second home. Ya itu menganggap rumah yang kedua. Nah, sehingga kita mulai mengembangkan ke China. Nah, tetapi China kita harapkan quality tourism lah. Bukan mass. Nah, ini. Nah, di samping itu kita sudah mengembangkan ke Eropa Barat. Nah, pasar baru kita mungkin nanti kita akan kembangkan ke India. Nah, juga mengembangkan konsepnya bagaimana ke Amerika mungkin ke depan. Nah, ini kita sedang mengkomunikasikan terhadap bagaimana kesiapan daripada airline dan Bandara Ngurah Rai sebagai bandara internasional untuk landingnya para tamu wisatawan kita dari mancanegara. Itu kan kompatriotnya katakanlah. Kesiapan Bandung itu sendiri seperti apa, Pak? Nah, kita mempunyai 155 hotel bintang di Badung, dan kapasitas kita hampir tidak kurang dari 48.000 kamar available. Nah, ini kita mempunyai grade ada bintang 4, 5, dan juga ada hotel butik dan juga ada hotel melati. Nah, destinasi kita itu sangat beragam. Ya, mulai dari destinasi yang bersifat alam, buatan, dan termasuk juga budaya. Nah, ini beragam destinasi ini kita kembangkan di Badung. Tersebar Pak ya, dari Badung Selatan, kita kembangkan MICE. Ya, ini adalah meeting, incentive, convention, dan exhibition. Sedangkan di Badung Utara ini bersifat budaya dan adventuring. Nah, ini kita akan kombinasikan sehingga keseimbangan pariwisata Badung Utara dan Badung Selatan ini selama ini kan disparitas kesenjangan itu cukup tinggi. Nah, menjembatani antara Badung Selatan dan Badung Utara gimana strateginya, Pak? Nah, kita sedang mengkondisikan ada 3 kecamatan, Petang, Mengui, dan Abian Semal. Itu center of excellence dari masing-masing kecamatan itu kita wujudkan sebagai pusat pengembangan desa wisata. Ambil contoh. Di Kecamatan Petang, kita pilih adalah Puri Carangsari. Branded kita di sana adalah Tugek House. Nah, kenapa Tugek House kita
jadikan branded karena di sana adalah topeng Carangsari. Iya. Nah, maestronya adalah Bapak Gusti Putu Winde. Nah, ini kita jadikan ikon branded untuk Puri Carangsari sebagai Center of Excellence. Didukung dengan daerah-daerah lain seperti penyangganya. Ada juga agrowisata, juga ada rafting, juga ada cycling. Nah, dan terakhir mungkin kita akan kembangkan konsep bagaimana kenangan itu berupa produk coklat. Nah, jadi wisatawan di samping dikenalkan situasi keseharian Puri, juga mengenai budaya adat. Juga nanti kita kenalkan bagaimana berbudidaya tanaman coklat. Bagaimana kita melibatkan mereka di dalam keseharian itu. Keseharian, mulai dari memetik buah coklat, mulai dari dia memecah biji dan mengeringkan sampai menjadi coklat, sekaligus mencicipi, dan lagi membeli oleh-oleh. Nah, itu kesiapan Kompatriot, kesiapan Pemda Badung sendiri. Nah, dengan asosiasi bagaimana Pak hubungannya? Menggandeng mereka dalam untuk bersinergi secara tepat dan strategis itu gimana? Ya, tidak terlepas keberhasilan ini adalah partner kami ya. Dari PARI, dari Balai Badan Promosi Pariwisata Daerah, dengan Asita, dengan Guide, dan asosiasi Villa Association dan sebagainya. Ini kita bersatu. Nah, together we are strong. Nah, ini mempromosikan bagaimana sinergitas kami di Badung ini, pemerintah dengan stakeholder, dan juga terhadap juga himpunan general manager. Wah, ini general manager sudah antusias sekali ini menangkap peluang ini. Secara periodik ada pertemuan atau? Tentu. Ini difasilitasi oleh PARI dengan juga dari BPPD. Nah, secara rutin akan dilakukan FGD. Nah, ini kita memecahkan suatu persoalan, mencarikan solusi bagaimana persoalan-persoalan yang hambatan-hambatan yang kita dapatkan temui, sehingga dicarikan solusinya. Suatu contoh Pak yang misalnya salah satu traffic jam, kemacetan. Nah, kita sudah mempunyai solusi sekarang, membuat underpass. Begitu tamu mendarat di bandara, itu kan terjadi stuck. Nah, ini tahun ini di bundaran itu Pak ya? Di bundaran itu tahun ini dikerjakan, diharapkan sebelum meeting IMF tahun 2018 Agustus sudah clear. Sejauh mana sudah itu desain? Nah, ini mengenai detail engineering design sudah dikerjakan oleh pusat. Nah, kemarin arahan daripada Pak Menko, Pak Luhut langsung memberikan arahan mengenai percepatan. Nah, juga mengenai bandara, penambahan apron dan perluasan runway. Ini menjadi prioritas. Di samping itu kesiapan daripada pihak-pihak hotel untuk menerima kedatangan. Banyak sekali kami mendapat limpahan insentif trip sekarang. Dari India family ada 250 pack, dari Asia Pasifik juga mais. Wah, ini kesiapan kami betul-betul siap. Terima kasih Pak. Terima Dialog kasih. singkat ini semoga Badung semakin bersinar, semakin bisa membantu daerah-daerah yang lainnya di sektor PR. Baik pemirsa Bali TV, itulah dialog kami yang singkat itu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.